Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela besar bergorden sutra, menerangi ruang makan yang berkilau dengan perabotan mahal. Meja kaca panjang dipenuhi hidangan sarapan, roti panggang dengan selai impor, telur mata sapi yang disajikan sempurna, dan kopi hitam yang aroma wanginya memenuhi ruangan. Di ujung meja, Maya duduk dengan anggun, mengenakan daster sutra berwarna krem yang memperlihatkan auranya sebagai istri yang terawat. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, dan senyumnya lembut saat menatap suaminya, Rudy, yang sedang sibuk dengan ponsel di tangan. "Mas, sarapannya dimakan dulu, dong," ujar Maya lembut, suaranya penuh perhatian. "Nanti keburu dingin." Rudy, pria berusia 38 tahun dengan setelan jas mahal yang selalu rapi, hanya mengangguk sambil tetap menatap layar ponselnya. "Iya, sebentar, May. Ada email penting dari kantor," jawabnya tanpa menoleh, nada suaranya datar. Maya tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa kecewa yang mulai menggelitik hatinya. Sudah 2 bulan ini Rudy berubah. Dulu, suaminya selalu punya waktu untuk mengobrol di meja makan, bercanda tentang rencana liburan, atau sekadar memuji masakan Maya. Tapi kini, Rudy lebih sering tenggelam dalam dunianya sendiri. Ponsel, laptop, dan alasan, pekerjaan, yang seolah tak pernah habis. Bahkan, malam tadi, Rudy pulang larut lagi, dengan aroma cologne yang sedikit berbeda, bukan merek favoritnya yang biasa Maya belikan. Di sudut ruangan, asisten rumah tangga mereka, Bei Imah, sibuk membersihkan vas bunga kristal. Maya menoleh ke arahnya, mencoba mengalihkan perhatian dari kecurigaan yang mulai menggerogoti pikirannya. "Bei, nanti tolong siapkan makan siang untuk ibu dan bapak. Ya, mereka mau mampir sore ini," kata Maya dengan nada hangat. "Iya, Bu. Mau masak apa? Sup buntut kesukaan ibu mertua?" tanya Bei Imah sambil tersenyum. Maya mengangguk. "Iya, itu aja. Jangan lupa tambah sambal, bapak suka pedas." Rudy akhirnya meletakkan ponselnya, tapi bukan untuk mengobrol dengan Maya. Ia buru-buru menyeruput kopi, lalu bangkit dari kursi. "Aku ke kantor dulu, May. Hari ini full meeting," katanya sambil mencium kening Maya sekilas, cium yang terasa dingin dan tanpa perasaan. "Kok buru-buru banget, Mas? Nanti malam pulang cepet, ya? Ibu sama bapak mau ngobrol soal ulang tahun pernikahan kita," ujar Maya, berharap Rudy akan menunjukkan sedikit antusiasme. Rudy hanya mengangguk sambil mengambil tas kerjanya. "Iya, nanti aku usahain. Kalau nggak sibuk." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan keluar, meninggalkan Maya dengan piring sarapan yang hampir tak tersentuh. Maya memandang pintu yang tertutup di belakang Rudy, hatinya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa Rudy sedang sibuk karena promosi besar di kantor. Sebagai direktur baru di perusahaan properti ternama, wajar jika suaminya punya banyak tanggung jawab. Tapi, kenapa perasaan ini terus menghantui? Kenapa setiap kata Rudy terasa seperti formalitas belaka? Pagi itu berlalu dengan rutinitas biasa. Maya menyibukkan diri dengan urusan rumah, memeriksa dekorasi untuk kedatangan mertuanya sore nanti, dan memesan kue favorit mereka dari toko langganan. Di tengah kesibukannya, ponselnya berbunyi. Pesan dari sahabatnya, Dita, muncul di layar. "May, nanti malam aku mampir, ya? Kangen ngobrol sama kamu." Maya tersenyum, mengetik balasan cepat. "Boleh banget, Dit. Kebetulan ibu sama bapak juga mau datang. Kita ngobrol bareng, ya?" Dita adalah sahabat Maya sejak kuliah, orang yang selalu bisa membuatnya tertawa bahkan di hari terburuk. Maya merasa sedikit lega, berharap kehadiran Dita bisa mengusir awan kelabu di hatinya. Sore menjelang, kedua mertua Maya tiba. Ibu Ratna, dengan gaun batik elegan dan senyum hangat, langsung memeluk Maya begitu masuk. "Maya sayang, makin cantik aja menantuku ini," katanya sambil mencubit pipi Maya dengan sayang. Bapak Harsono, yang selalu tampak gagah meski usianya sudah menjelang 70, ikut tersenyum. "Iya, Maya. Kamu bikin rumah ini jadi lebih hidup. Rudy mana? Kok enggak kelihatan?" Maya berusaha tersenyum. "Mas Rudy masih di kantor, Pak. Katanya meeting sampai malam. Tapi dia bilang bakal usahain pulang cepet."
Ibu Ratna mengangguk, tapi ada kerutan kecil di dahinya. Sibuk banget ya anak itu akhir-akhir ini. Kamu jangan lupa ingetin dia buat istirahat, Mei. Pasti, Bu, jawab Maya, meski hatinya kembali terasa berat. Makan malam berlangsung hangat. Sup buntut buatan Bei Imah dipuji habis-habisan oleh Ibu Ratna, dan Bapak Harsono bercerita tentang kenangan lucu saat Rudi kecil. Maya tertawa, tapi pikirannya melayang. Di tengah obrolan, ponselnya bergetar. Sekilas ia melihat notifikasi dari aplikasi perbankan, transaksi kartu kredit Rudi di sebuah restoran hotel mewah. Jantungan Maya berdegup kencang. Restoran itu bukan tempat biasa mereka makan, dan Rudi tidak pernah bilang ada acara kantor malam ini. Mei, kamu kenapa? Kok pucet? Tanya Ibu Ratna, yang selalu peka pada perubahan ekspresi menantunya. Maya buru-buru tersenyum, menyembunyikan ponsel di bawah meja. Enggak apa-apa, Bu. Cuma tiba-tiba pusing sedikit. Bapak Harsono menatapnya dengan pandangan penuh perhatian. Istirahat, Nak. Jangan terlalu capek ngurusin rumah. Kalau Rudi sibuk, suruh dia bantu kamu. Maya mengangguk, tapi pikirannya kacau. Setelah mertuanya pamit pulang, ia duduk sendirian di ruang tamu yang sepi. Ponselnya ia buka kembali, menatap notifikasi tadi. Restoran hotel mewah. Jam 20.47. Bukankah Rudi bilang dia meeting di kantor? Tiba-tiba, ingatan kecil muncul di benaknya. 2 minggu lalu, saat Maya meminjam jaket Rudi untuk menjemur, ia menemukan struk kecil di saku, struk dari restoran yang sama, dengan 2 gelas anggur dan hidangan untuk 2 orang. Waktu itu, Maya mengabaikannya, berpikir itu hanya makan malam bisnis. Tapi kini, struk itu terasa seperti petunjuk yang selama ini ia tolak. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu curiga, gumamnya. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Cari tahu, Maya. Sebelum terlambat. Malam itu, saat Rudi akhirnya pulang dengan wajah lelah dan aroma kolon asing yang samar, Maya memutuskan sesuatu. Ia tidak akan tinggal diam. Jika ada rahasia yang disembunyikan suaminya, ia akan mengungkapnya, dengan caranya sendiri. Pagi menyapa dengan lembut, tapi hati Maya terasa seperti terjebak dalam kabut kelabu. Di dapur rumah mewahnya, ia berdiri memandang mesin kopi yang berderit pelan, mencoba fokus pada aroma kopi yang biasanya menenangkannya. Tapi pikirannya terus kembali ke malam tadi. Notifikasi transaksi kartu kredit Rudi di restoran hotel mewah, aroma kolon asing yang samar, dan struk kecil yang kini terasa seperti duri di hatinya. Maya menggenggam cangkir kopi dengan erat, berusaha menahan getar di tangannya. Aku pasti cuma berlebihan, gumamnya, tapi suara itu terdengar lemah, seperti ia sedang meyakinkan diri sendiri. Hari itu, Maya berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia mengantar pesanan bunga untuk dekorasi acara amal minggu depan, mengecek jadwal meeting dengan komunitas sosialitanya, dan bahkan menyempatkan diri ke spa untuk meredakan ketegangan di pundaknya. Tapi setiap kali ia mencoba melupakan, bayang-bayang kecurigaan itu kembali. Di tengah perawatan wajah, ponselnya bergetar lagi. Notifikasi lain dari bank, kali ini, pembelian di toko perhiasan ternama. Jantungan Maya berdegup kencang. Rudi tidak pernah bilang apa-apa tentang hadiah untuknya, dan ulang tahun pernikahan mereka masih 2 bulan lagi. Maya menutup mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali Rudi memberinya perhiasan. 2 tahun lalu, sebuah kalung berlian sederhana untuk hari jadi mereka. Tapi sekarang, Rudi bahkan jarang memuji penampilannya, apalagi membelikan sesuatu tanpa alasan. Mungkin untuk klien, pikir Maya, tapi alasan itu terasa kosong. Ia tahu Rudi bukan tipe pria yang suka membelikan hadiah untuk orang lain, kecuali ada seseorang yang istimewa. Sore itu, Dita datang ke rumah seperti janjinya. Dengan gaun kasual berwarna cerah dan senyum lebar, sahabat Maya itu membawa sebotol anggur merah dan sekotak coklat favorit mereka. Mei, aku bawa amunisi buat malam ini, serunya sambil memeluk Maya erat. Tapi begitu melihat wajah sahabatnya, senyum Dita memudar. Kamu kenapa? Muka kusut banget, kayak habis lihat hantu. Maya tertawa kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Enggak apa-apa, Dit.
Cuma capek ngurusin acara amal. Dita menaikkan alis, jelas tidak percaya. Jangan bohong, Maya Sari. Aku kenal kamu dari zaman kita rebutan cowok di kampus. Ceritain, apa yang bikin kamu gitu? Mereka duduk di sofa ruang tamu, ditemani anggur dan coklat yang belum disentuh. Maya ragu-ragu, tapi akhirnya menyerah pada tatapan penuh perhatian Dita. Aku cuma merasa Mas Rudi berubah. Dit, katanya pelan, suaranya hampir bergetar. Dia pulang larut terus, sibuk sama ponselnya, dan aku nemu beberapa hal aneh. Dita mengerutkan kening. Aneh kayak apa? Maya mengambil napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Notifikasi transaksi di restoran hotel, struk makan malam yang ia temukan di jaket Rudi, aroma kolon asing, dan sekarang pembelian perhiasan yang tidak masuk akal. Ia berbicara dengan cepat, seolah takut keberaniannya akan hilang jika berhenti. Aku tahu aku mungkin cuma parno, tapi aku nggak bisa buang perasaan ini, Dit. Kayak ada yang disembunyiin. Dita mendengarkan dengan serius, tangannya memegang tangan Maya untuk memberi kekuatan. Ketika Maya selesai, Dita menghela napas panjang. Mei, aku nggak mau buru-buru nuduh apa-apa, tapi ini memang mencurigakan. Rudi nggak pernah gitu sebelumnya. Kan? Maksudku, dia dulu nempel banget sama kamu, sampai aku iri lihat kalian. Maya tersenyum pahit. Dulu, Dit. Tapi sekarang, aku nggak tahu dia lagi mikirin apa. Dita meneguk anggur, lalu menatap Maya dengan tajam. Oke, dengar. Kamu jangan langsung panik. Pria kadang-kadang emang aneh. Bisa aja dia cuma stres gara-gara kerja. Tapi kalau kamu nggak nyaman, cari tahu lebih lanjut. Cek ponselnya, atau ikutin dia kalau perlu. Tapi pelan-pelan, Mei. Jangan sampai kamu nyakitin diri sendiri. Ikutin dia? Maya menggeleng, wajahnya penuh keraguan. Aku nggak bisa gitu, Dit. Aku takut ketahuan, atau malah nemu sesuatu yang nggak aku mau lihat. Dita memegang pundak Maya. Maya, kamu istri yang luar biasa. Rumah ini, hidup kalian, itu semua karena kamu juga. Kalau Rudi beneran main-main, dia yang rugi, bukan kamu. Tapi kamu berhak tahu kebenaran. Kalau enggak, kamu bakal terus dihantui pikiran ini. Malam itu, setelah Dita pulang, Maya duduk sendirian di kamar tidur. Rudi belum pulang. Seperti biasa, dengan alasan meeting penting. Maya menatap foto pernikahan mereka di meja rias. Senyum bahagia mereka 7 tahun lalu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia ingin percaya bahwa Rudi masih pria yang dulu ia cintai, yang rela begadang demi menemaninya saat sakit, yang selalu bilang, kamu cukup buat aku, Mei. Tapi kenapa sekarang semua terasa berbeda? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dompet Rudi, yang tadi pagi tertinggal di meja ruang makan. Maya ragu sejenak, tapi dorongan di hatinya lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia membuka dompet itu. Di dalamnya, selain kartu kredit dan uang tunai, ada secari kertas kecil, tiket parkir dari hotel yang sama dengan restoran di notifikasi kemarin. Tanggalnya 2 hari lalu, jam 22.30. Maya menahan napas. Rudi bilang malam itu ia lembur di kantor sampai tengah malam. Kecurigaan itu kini bukan lagi benih, ia sudah mulai berakar, merambat ke setiap sudut pikiran Maya. Tapi di sisi lain, ada bagian dirinya yang masih menolak. Mungkin ada penjelasan, bisiknya pada diri sendiri, meski suaranya penuh keraguan. Ia memasukkan tiket itu kembali, berjanji untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Malam semakin larut, dan Rudi akhirnya pulang. Maya mendengar langkahnya di tangga, lalu suara pintu kamar terbuka. Mei, kamu belum tidur? Tanya Rudi. Suaranya lelah tapi ada nada canggung yang Maya tangkap. Belum, Mas. Nungguin kamu, jawab Maya, berusaha terdengar biasa. Ia menatap Rudi, mencari tanda-tanda di wajahnya, mata yang menghindar, senyum yang dipaksakan. Dan lagi, aroma kolon itu, lebih kuat kali ini, bercampur dengan sesuatu yang manis, seperti parfum wanita. Meeting tadi panjang, ya? Tanya Maya hati-hati, memperhatikan reaksi Rudi. Rudi mengangguk, melepas dasinya. Iya, capek banget. Besok aku harus ke kantor pagi,
jadi tidur dulu, ya? Ia berbalik, menghindari tatapan Maya, dan langsung masuk ke kamar mandi. Maya menatap pintu kamar mandi yang tertutup, hatinya terasa seperti dihimpit batu besar. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang dirasakannya. Tapi apakah ia siap menghadapi kebenaran? Apakah ia kuat untuk membongkar rahasia yang mungkin akan menghancurkan dunianya? Hari itu dimulai dengan langit yang mendung, seolah mencerminkan hati Maya yang semakin gelap. Di ruang makan rumah mewah mereka, Maya duduk sendirian, memandang piring berisi roti panggang yang tak tersentuh. Rudy sudah berangkat ke kantor sebelum matahari terbit, dengan alasan presentasi penting yang entah benar atau tidak. Maya mencoba mengalihkan pikiran dengan rutinitas, menyiram tanaman di teras, mengecek email, dan memesan bahan makanan untuk makan malam. Tapi setiap kali ia bergerak, pikirannya kembali ke tiket parkir di dompet Rudy, notifikasi transaksi di restoran hotel, dan aroma parfum manis yang menempel di jas suaminya tadi malam. Aku harus berhenti mikirin ini, gumam Maya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi firasat buruk itu seperti bayangan yang menempel, tak mau pergi meski ia berusaha mengabaikannya. Ia memutuskan untuk pergi ke mall, berharap suasana ramai bisa mengusir kegelisahannya. Di dalam mobil, lagu-lagu favoritnya diputar, tapi bahkan musik pun tak bisa menenangkan hatinya. Di mall, Maya berjalan tanpa tujuan, melewati butik-butik mewah yang biasanya membuatnya bersemangat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Mas Rudy, muncul di layar, dan jantungan Maya berdegup kencang. Ia buru-buru menjawab, berharap mendengar suara hangat suaminya yang dulu. "Mei, aku cuma mau bilang, malam ini aku pulang telat lagi. Ada dinner dengan klien," kata Rudy, suaranya terdengar tergesa. Di latar belakang, Maya mendengar suara samar, seperti tawa perempuan dan denting gelas. "Oh, oke, Mas. Dinner di mana?" tanya Maya hati-hati, mencoba menjaga nada suaranya tetap biasa. Rudy terdiam sejenak, seolah tak siap dengan pertanyaan itu. Di kantor aja, Mei. Mereka bawa catering. Aku buru-buru, ya, nanti aku kabarin lagi." Lalu sambungan terputus, meninggalkan Maya dengan perasaan yang semakin tak menentu. Tawa perempuan itu terus bergema di kepalanya. Maya berdiri di tengah mall, orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi ia merasa seperti sendirian di dunia ini. "Kantor? Catering?" gumamnya, menggelengkan kepala. Rudy bukan tipe yang suka berbohong. Tapi kenapa setiap kata suaminya kini terasa seperti teka-teki? Malam itu, Maya memutuskan untuk menunggu Rudy pulang, meski jam sudah menunjukkan pukul 10. Ia duduk di ruang keluarga, memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara ponsel bergetar, bukan ponselnya, tapi milik Rudy. Ternyata, suaminya lupa membawa ponsel cadangan yang biasa ia gunakan untuk pekerjaan. Maya ragu sejenak, tapi dorongan untuk tahu lebih banyak mengalahkan rasa bersalahnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan membuka kunci layar. Rudy tidak pernah mengganti kata sandi, tanggal pernikahan mereka. Di aplikasi pesan, ia melihat nama yang tidak dikenal, Lisa. Jantungan Maya seperti berhenti. Ia membuka pesan itu, dan dunia seolah runtuh di sekitarnya. "Lusa ketemu di hotel biasa. Ya, sayang? Aku kangen banget," tulis Lisa, diikuti emoji hati dan ciuman. Pesan itu dikirim pagi tadi, dan Rudy membalas, "Pasti, aku atur waktu. Kamu pakai dress merah itu? Ya, aku suka." Maya menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia menggulir pesan lainnya, rencana makan malam, candaan mesra, bahkan foto Lisa dalam gaun ketat yang membuat Maya merasa mual. Tapi ia berhenti membaca, tak sanggup melanjutkan. Ia meletakkan ponsel itu kembali, seolah benda itu bisa membakar tangannya. Malam semakin larut, dan Rudy akhirnya pulang. Maya mendengar suara mobilnya masuk garasi, lalu langkah kaki di pintu depan. Ia buru-buru menghapus air mata di pipinya, dan berpura-pura membaca majalah. Rudy masuk, wajahnya lelah tapi ada senyum kecil yang Maya kini tahu bukan untuknya. "Mei, kamu belum tidur?" tanya Rudy, melepas jaketnya. Aroma parfum itu lagi, manis,
mencolok, sama seperti yang Maya bayangkan dari pesan Lisa. Belum, Mas. Tadi ibu telepon. Nanya kabar? Bohong Maya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Dinner tadi lancar? Rudy mengangguk, menghindari tatapan Maya. Iya, biasa aja. Klien cerewet. Capek banget. Aku mandi dulu, ya. Ia berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Maya dengan majalah yang bahkan tak ia baca. Saat suara air shower terdengar, Maya bangkit dan mendekati jaket Rudy yang tergantung di kursi. Dengan hati-hati, ia memeriksa saku dan menemukan struk kecil lainnya. Kali ini, struk dari restoran hotel yang sama, bertanggal malam ini. 2 porsi makanan, 2 gelas anggur, dan jumlah yang cukup untuk makan malam romantis, bukan meeting bisnis. Maya memegang struk itu erat-erat, seolah bisa menghancurkan kenyataan di tangannya. Kembali ke sofa, Maya duduk dengan pikiran kacau. Konflik batinnya mencapai puncak. Bagian dirinya yang masih mencintai Rudy berteriak agar ia berbicara, meminta penjelasan, mungkin ada kesalahpahaman. Tapi bagian lain, yang semakin kuat, berbisik bahwa ia tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Bukti demi bukti menumpuk, dan setiap kebohongan Rudy seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Tiba-tiba, ponsel Maya berbunyi. Pesan dari Dita, Mei, aku tadi lewat hotel bintang 5 di Senayan. Kayak lihat mobil Rudy di parkiran. Salah lihat kali, ya? Kamu oke? Maya menatap pesan itu, tangannya gemetar. Hotel yang sama dengan struk, dengan tiket parkir, dengan pesan Lisa. Ia ingin menjawab Dita, tapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di ruang keluarga, memandang foto pernikahan mereka di dinding, dan membuat keputusan. Aku nggak bisa begini terus, katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad meski air mata mengalir di pipinya. Aku harus tahu kebenaran. Dan kalau Rudy beneran berkhianat, aku nggak akan diam. Firasat itu kini bukan lagi bayangan samar. Ia nyata, seperti badai yang siap menghantam hidupnya. Maya tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Kebenaran, sepedih apapun, harus ia hadapi. Hujan turun deras di luar jendela rumah mewah Maya, seolah langit ikut menangisi hatinya yang terluka. Di ruang tamu yang biasanya penuh tawa, kini hanya ada keheningan yang mencekam. Maya duduk di sofa, tangannya memegang struk restoran hotel yang ia temukan di jaket Rudy tadi malam. Di depannya, secangkir teh melati sudah dingin, tak tersentuh. Pikirannya berputar-putar, bergulat antara kemarahan, kesedihan, dan tekad yang mulai membara. Pesan dari Lisa di ponsel Rudy, tawa perempuan di telepon, dan bukti-bukti kecil lainnya kini tak bisa lagi ia abaikan. Maya tahu, ia harus bertindak, atau ia akan tenggelam dalam kecurigaan yang tak berujung. Pagi itu, setelah Rudy berangkat dengan alasan rapat pagi, Maya membuat keputusan besar. Ia tidak akan menghadapi Rudy sendirian. Ia membutuhkan sekutu, orang-orang yang paling mengenal Rudy dan bisa dipercaya sepenuhnya. Kedua mertuanya, Ibu Ratna dan Bapak Harsono. Mereka selalu memperlakukan Maya seperti anak sendiri, dan Maya yakin mereka akan berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Tapi bagaimana caranya menyampaikan kecurigaannya tanpa membuat mereka terluka? Rudy adalah anak kesayangan mereka, kebanggaan keluarga. Akankah mereka percaya padanya? Dengan tangan gemetar, Maya mengangkat ponsel dan menghubungi Ibu Ratna. Bu, apa Ibu sama Bapak ada waktu sore ini? Aku mau ngobrol soal sesuatu, katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ibu Ratna, dengan kepekaan seorang ibu, langsung menangkap nada cemas di suara Maya. Maya, kamu baik-baik aja, kan? Apa yang terjadi? Kami ke rumah sekarang kalau perlu. Enggak usah sekarang, Bu. Sore aja, aku tunggu di rumah, jawab Maya cepat, tak ingin membuat mertuanya panik. Cuma, aku butuh masukan Ibu sama Bapak. Setelah menutup telepon, Maya merasa sedikit lega, tapi juga takut. Ini adalah langkah yang tak bisa mundur. Jika ia salah, ia mungkin akan merusak hubungan dengan Rudy dan mertuanya. Tapi jika ia benar, dunia yang ia bangun selama 7 tahun pernikahan akan runtuh. Maya menutup mata,
mencoba menguatkan diri. Aku nggak akan biarkan kebohongan ini terus, bisiknya, suaranya penuh tekad. Sore itu, Ibu Ratna dan Bapak Harsono tiba dengan wajah penuh perhatian. Bey Imah, asisten rumah tangga, buru-buru menyajikan teh dan kue kastengel favorit Bapak Harsono. Tapi suasana di ruang tamu terasa berat, jauh dari kehangatan biasanya. Maya duduk di hadapan mertuanya, tangannya mencengkeram lutut untuk menahan gemetar. "Mei, ceritain apa yang bikin kamu gelisah," kata Ibu Ratna lembut, tangannya menjangkau tangan Maya. "Kamu kelihatan gak tenang sejak kemarin." Maya menarik napas dalam-dalam, mencari kata-kata yang tepat. "Bu, Pak, aku gak tahu gimana mulainya, tapi aku merasa ada yang gak beres sama Mas Rudi." Suaranya mulai bergetar, tapi ia memaksa diri untuk melanjutkan. "Dia berubah, Bu. Pulang larut, sibuk sama ponselnya, dan aku nemu beberapa hal yang bikin aku curiga dia, mungkin, punya orang lain." Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Ratna menutup mulutnya, matanya melebar karena syok. Bapak Harsono mengerutkan kening, wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi keraguan. "Maya, kamu yakin? Rudi nggak mungkin gitu," kata Bapak Harsono, suaranya penuh penyangkalan. "Dia sibuk, kan? Karirnya lagi naik. Wajar kalau dia capek dan gak banyak waktu." Maya mengangguk, tapi air matanya mulai mengalir. "Aku juga pengen percaya gitu, Pak. Tapi aku nemu struk restoran hotel, tiket parkir, dan aku lihat pesan di ponselnya. Ada nama perempuan, Lisa. Mereka janjian ketemu, ngobrol mesra. Aku nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi." Ibu Ratna memegang dada, wajahnya pucat. "Ya Tuhan, Maya, kamu serius?" "Rudi, anakku," suaranya tercekat, dan air mata mulai menggenang di matanya. Melihat reaksi mertuanya, Maya merasa bersalah, tapi ia tahu ia harus jujur. "Aku nggak mau ngecewain ibu sama bapak, tapi aku nggak bisa hidup dalam kebohongan. Aku cuma mau tahu kebenaran. Kalau aku salah, aku akan minta maaf sama Mas Rudi. Tapi kalau benar, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin." Bapak Harsono bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. "Kalau Rudi beneran ngelakuin ini, dia bukan anak yang kami besarkan," katanya dengan nada marah. "Kami bantu kamu, Maya. Kamu menantu kami, sama kayak anak sendiri. Kami nggak akan biarin kamu hadapi ini sendirian." Ibu Ratna mengangguk, meski air matanya masih mengalir. "Kami ikut, Mei. Apa yang kamu rencanain?" Maya menarik napas, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. "Aku mau lihat sendiri, Bu, Pak. Aku tahu Mas Rudi sering ke restoran di hotel itu. Aku pikir, kita bisa ke sana, lihat apa yang sebenarnya dia lakuin. Aku nggak mau nuduh tanpa bukti." Bapak Harsono mengangguk tegas. "Bagus. Kita pergi bareng. Kalau Rudi cuma kerja, kita pulang dengan tenang. Tapi kalau dia berani main-main." Suaranya terhenti, tapi kemarahan di matanya berbicara banyak. Malam itu, mereka membuat rencana. Maya mengecek transaksi kartu kredit Rudi lagi. Ada pola, setiap Rabu malam, ada pembayaran di restoran hotel yang sama. "Besok Rabu," kata Maya, suaranya penuh tekad. "Kita ke sana. Aku akan hubungi Dita juga, biar dia bantu pantau kalau kita butuh cadangan." Ibu Ratna memegang tangan Maya erat. "Kamu kuat, Maya. Apapun yang terjadi, kami ada di sini. Rudi mungkin anak kami, tapi kebenaran lebih penting." Setelah mertuanya pulang, Maya duduk sendirian di kamar tidur, memandang cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat dengan tekad baru. Ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu dan berharap. Ia akan menghadapi badai ini, bersama orang-orang yang mencintainya. Tapi di sudut hatinya, ada ketakutan. Bagaimana jika ia benar-benar melihat Rudi dengan wanita lain? Bisakah ia menahan hatinya yang sudah retak? Malam semakin larut, dan Rudi pulang dengan wajah lelah seperti biasa. "Mei, kamu belum tidur?" tanyanya, melepas sepatu tanpa menatap Maya. "Belum, Mas. Besok aku mau ke dokter mata. Kayaknya mata aku bermasalah," kata Maya, sengaja berbohong untuk menguji reaksinya. Rudi mengangguk. "Tak curiga.
Oh, oke. Aku besok full meeting lagi, mungkin pulang telat. Kamu istirahat, ya? Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan Maya dengan senyum pahit. Meeting? Gumam Maya, menatap pintu yang tertutup. Kita lihat besok. Mas, apa yang kamu maksud dengan meeting itu? Malam itu terasa seperti puncak dari segala kecemasan yang telah menghantui Maya selama berminggu-minggu. Langit Jakarta digelayuti awan tebal, dan hujan rintik-rintik membasahi jalanan, seolah alam ikut menahan napas untuk apa yang akan terjadi. Di dalam mobil SUV hitam yang melaju pelan menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan, Maya duduk di kursi belakang, tangannya mencengkeram tas tangan dengan erat. Di sampingnya, Ibu Ratna memandang keluar jendela dengan wajah tegang, sementara Bapak Harsono di kursi depan menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Tidak ada yang berbicara, tapi udara di dalam mobil penuh dengan ketegangan yang hampir bisa diraba. Maya memeriksa ponselnya untuk kesekian kalinya. Dita, yang setuju membantu sebagai mata tambahan, mengirim pesan, "Aku udah di lobi hotel, Mei. Mobil Rudi ada di parkiran. Aku pantau dari sini, kabarin kalau kalian masuk restoran." Jantungan Maya berdegup kencang. Ini nyata. Rudi ada di sana, dan malam ini, semua keraguan akan terjawab, entah dengan lega atau kehancuran. "Mei, kamu yakin mau lanjut?" tanya Ibu Ratna tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Tangannya memegang tangan Maya, mencoba memberikan kekuatan. Maya menoleh, matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Aku harus tahu, Bu. Kalau aku berhenti sekarang, aku nggak akan bisa hidup tenang. Aku nggak mau terus dibohongi." Bapak Harsono menoleh dari kursi depan, suaranya tegas. "Kami di sini, Maya. Apapun yang kita lihat nanti, kamu nggak sendirian. Kalau Rudi beneran berbuat salah, dia yang harus tanggung akibatnya." Kata-kata itu memberi Maya sedikit keberanian, meski hatinya masih terasa seperti dihimpit batu besar. Mobil akhirnya berhenti di parkiran hotel. Maya melangkah keluar, diikuti mertuanya, dan mereka berjalan menuju pintu masuk dengan langkah hati-hati, seolah tak ingin menarik perhatian. Di lobi, Dita sudah menunggu, mengenakan topi lebar untuk menyamarkan wajahnya. "Mei, mereka di restoran lantai 2, bisik Dita, matanya penuh simpati. "Aku lihat Rudi masuk bareng seorang cewek tadi. Gaun merah, kayak yang kamu ceritain dari pesan itu." Kata-kata Dita seperti pisau yang menusuk hati Maya, tapi ia hanya mengangguk. "Terima kasih, Dit. Kamu tunggu di sini, ya? Kalau ada apa-apa, aku kabarin." Dita memegang lengan Maya sebentar. "Kamu kuat, Mei. Aku doain yang terbaik." Dengan langkah berat, Maya, Ibu Ratna, dan Bapak Harsono naik lift menuju lantai 2. Restoran hotel itu terkenal dengan suasana romantisnya, lampu temaram, meja-meja dengan lilin kecil, dan pemandangan kota yang berkilau di balik jendela besar. Tapi bagi Maya, tempat itu kini terasa seperti arena pertempuran. Mereka meminta meja di sudut ruangan, cukup tersembunyi untuk mengamati tanpa terlihat. Pelayan yang ramah mengantar mereka, tak menyadari badai emosi yang sedang berkumpul. Maya memindai ruangan dengan mata tajam, dan dalam hitungan detik, ia menemukannya. Di meja dekat jendela, Rudi duduk dengan santai, mengenakan kemeja putih yang biasanya ia simpan untuk acara spesial. Di depannya, seorang wanita dengan gaun merah ketat tertawa renyah, tangannya sesekali menyentuh lengan Rudi. Wajahnya cantik, dengan riasan sempurna dan rambut yang tergerai seperti model iklan. Lisa. Nama itu terasa seperti racun di pikiran Maya. Ibu Ratna menutup mulutnya, matanya melebar karena syok. "Ya Tuhan, itu Rudi," bisiknya, suaranya penuh kekecewaan. Bapak Harsono menggenggam tangan istrinya, wajahnya memerah karena kemarahan yang ia coba tahan. Maya tidak bisa berbicara. Dadanya terasa sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba hilang. Ia memandang Rudi dan Lisa, memperhatikan setiap gerakan mereka, cara Rudi tersenyum lebar, cara ia menuangkan anggur untuk Lisa, cara tangan mereka saling bersentuhan di atas meja.
Ini bukan meeting bisnis. Ini bukan klien. Ini adalah pengkhianatan, terpampang nyata di depan matanya. Mei, kita pulang aja, bisik Ibu Ratna, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku nggak sanggup lihat ini. Maya menggeleng pelan, suaranya hampir tak terdengar. Belum, Bu. Aku harus lihat semuanya. Aku harus yakin. Tapi kepastian itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Lisa bangkit dari kursinya, berjalan mengelilingi meja, dan dengan santai duduk di pangkuan Rudi. Mereka tertawa, lalu Rudi mencium pipi Lisa dengan penuh kasih sayang. Cium yang dulu hanya untuk Maya. Itu adalah pukulan terakhir. Dunia Maya seolah berhenti berputar. Air matanya mengalir tanpa suara, tapi ia menahannya, tidak ingin runtuh di sini, di depan mereka. Bapak Harsono tidak bisa menahan diri lagi. Cukup, katanya dengan suara keras, bangkit dari kursi. Ibu Ratna mencoba menahannya, tapi ia sudah berjalan menuju meja Rudi dengan langkah penuh amarah. Maya dan Ibu Ratna buru-buru mengikuti, jantungan Maya berdegup tak terkendali. Rudi menoleh, dan wajahnya langsung pucat saat melihat ayahnya, ibunya, dan Maya berdiri di depannya. Lisa, yang masih di pangkuannya, buru-buru bangkit, wajahnya panik. Bapak, Ibu, Maya, Rudi tergagap, tangannya gemetar. Ini bukan apa-apa, kalian salah paham. Salah paham? Bentak Bapak Harsono, suaranya menggema hingga beberapa tamu lain menoleh. Kami lihat sendiri, Rudi, kamu duduk mesra sama perempuan ini, di depan mata kami. Ini yang kamu bilang, meeting? Ibu Ratna menangis terseduh, menatap anaknya dengan kekecewaan yang tak terucapkan. Rudi, kenapa kamu ngelakuin ini? Maya istri yang sempurna, apa yang kurang dari dia? Lisa mencoba menyelinap pergi, tapi Maya menatapnya dengan mata penuh amarah. Kamu siapa? Tanya Maya, suaranya dingin meski hatinya hancur. Kamu tahu dia sudah punya istri, tapi kamu masih mau sama dia. Lisa membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk, lalu buru-buru mengambil tasnya dan berlari keluar restoran, meninggalkan Rudi sendirian menghadapi badai. Rudi bangkit, mencoba memegang tangan Maya. Mei, dengar aku, ini cuma teman kantor. Aku. Cukup, Mas, potong Maya, suaranya tajam seperti pisau. Air matanya mengalir, tapi ia berdiri tegar. Aku lihat semuanya. Aku tahu semuanya. Jangan coba bohongi aku lagi. Tamu-tamu restoran mulai berbisik, tapi Maya tak peduli. Ia menatap Rudi, pria yang dulu ia pikir akan menjadi pelabuhan hatinya selamanya, kini hanya orang asing yang mengkhianatinya. Ibu Ratna memeluk Maya, menangis di pundaknya, sementara Bapak Harsono menarik Rudi menjauh, berbisik dengan nada penuh ancaman. Ayo pulang, Mei, kata Ibu Ratna lembut, menuntun Maya keluar. Maya mengangguk, langkahnya berat tapi pasti. Ia tidak menoleh lagi ke Rudi, tidak ingin melihat wajahnya yang penuh kepalsuan. Di luar restoran, hujan semakin deras, membasahi wajah Maya yang penuh air mata. Tapi di tengah sakit yang membakar dadanya, ada percikan kecil, tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Malam itu, dunia Maya runtuh, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Restoran hotel yang tadinya penuh gemerlap dan suasana romantis kini terasa seperti panggung tragedi. Lampu-lampu temaram seolah meredup di mata Maya, dan denting gelas dari meja-meja lain terdengar seperti gema di telinganya. Di tengah ruangan, ia berdiri bersama Ibu Ratna dan Bapak Harsono, menghadapi Rudi yang wajahnya pucat seperti kertas. Lisa, wanita bergaun merah yang baru saja duduk di pangkuan Rudi, sudah lenyap dari pandangan, berlari keluar restoran dengan wajah penuh panik. Tapi Rudi tidak bisa lari. Ia terjebak, dikelilingi oleh keluarganya sendiri, dan tatapan mereka seperti anak panah yang menembus setiap kebohongannya. Rudi, apa ini? Bentak Bapak Harsono lagi, suaranya mengguncang hingga beberapa tamu di meja sekitar menoleh. Wajahnya merah padam, campuran kemarahan dan kekecewaan.
Kamu bilang meeting, tapi ini yang kamu lakuin? Mesra-mesra sama perempuan lain di depan mata kami? Rudy tergagap, tangannya menggenggam meja untuk menahan tubuhnya yang gemetar. Pak, Bapak salah paham. Ini cuma teman kantor. Lisa, kami cuma ngobrol bisnis. Suaranya penuh keputusasaan, tapi nada itu tidak meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Ibu Ratna melangkah maju, air mata mengalir di pipinya yang biasanya penuh senyum hangat. Rudy, jangan bohongi ibu, katanya, suaranya pecah. Kami lihat sendiri. Kamu pegang tangannya, kamu cium pipinya. Itu bukan ngobrol bisnis. Kamu hancurin hati Maya, hancurin keluarga kita. Ia menutup wajahnya, menangis terseduh, dan Bapak Harsono buru-buru memeluk istrinya, mencoba menenangkannya meski matanya sendiri berkilat karena marah. Maya berdiri di tengah badai emosi itu, tubuhnya terasa dingin meski jantungannya berdegup kencang. Ia memandang Rudy, pria yang 7 tahun lalu berjanji akan mencintainya selamanya, kini hanya orang asing yang penuh kepalsuan. Setiap kata bohong yang keluar dari mulut Rudy, seperti garam yang ditaburkan pada luka hatinya. Tapi di tengah sakit itu, ada kekuatan yang tumbuh, tekad untuk tidak membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Mas, cukup, kata Maya tiba-tiba, suaranya dingin dan tegas, memotong omongan Rudy yang masih mencoba membela diri. Semua mata tertuju padanya. Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Aku tahu semuanya. Pesanmu sama Lisa, janjian di hotel, struk restoran, parfum di bajumu. Aku lihat sendiri tadi, Mas. Kamu nggak bisa bohong lagi. Rudy membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya penuh kepanikan, seperti tikus yang terperangkap. Mei, dengar aku dulu, katanya akhirnya, suaranya hampir memohon. Ini cuma kesalahan kecil. Aku tergoda sebentar, tapi aku cinta sama kamu. Kamu istriku, Mei, aku nggak mau kehilangan kamu. Kesalahan kecil? Maya tertawa pahit, air matanya mengalir meski ia berusaha menahannya. Kamu panggil dia, sayang, di pesanmu, Mas. Kamu bawa dia ke tempat yang kamu bilang, meeting. Kamu buang 7 tahun pernikahan kita untuk apa? Untuk perempuan yang lari begitu ketahuan? Suaranya meninggi, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Tamu-tamu restoran kini berhenti makan, menatap adegan itu seperti menonton sinetron langsung. Rudy melangkah mendekat, mencoba memegang tangan Maya. Mei, aku salah, aku minta maaf. Aku janji nggak akan ketemu dia lagi. Kita bisa baikin ini, Mei, demi pernikahan kita. Maya menarik tangannya dengan keras, matanya penuh kebencian. Jangan sentuh aku, katanya, suaranya seperti es. Kamu pikir maafmu bisa hapus semua sakit ini? Kamu pikir aku akan percaya janjimu setelah semua kebohongan ini? Bapak Harsono tidak tahan lagi. Ia menarik kerah ke meja Rudy, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah anaknya. Kamu bukan anak yang Bapak besarkan, bentaknya. Kami kasih kamu segalanya, pendidikan, karir, keluarga yang sempurna. Dan ini balasanmu? Menyakiti Maya, menipu kami semua? Ia melepaskan Rudy dengan kasar, membuat Rudy tersandung mundur. Ibu Ratna masih menangis, tapi ia menatap Rudy dengan kekecewaan yang lebih dalam dari kemarahan. Rudy, ibu malu punya anak kayak kamu, katanya pelan, setiap kata seperti pukulan. Maya anak yang baik, dia nggak pantas kamu perlakukan begini. Kalau kamu masih punya hati, minta maaf sekarang, dan terima akibatnya seperti laki-laki. Rudy menunduk, wajahnya penuh penyesalan yang terlambat. Ibu, Bapak, aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku gini. Lisa, dia cuma godaan. Aku. Cukup, potong Maya lagi, suaranya kini penuh kuasa meski air matanya masih mengalir. Aku nggak mau dengar nama perempuan itu dari mulutmu. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi darimu, Mas. Aku cuma pengen kamu tahu, malam ini, kamu kehilangan aku. Selamanya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Rudy memandang Maya, matanya penuh ketakutan, tapi Maya tidak lagi melihatnya sebagai suami. Ia hanya melihat pengkhianat,
seseorang yang menghancurkan kepercayaannya tanpa ampun. Ia berbalik, menahan Ishak yang mengancam pecah, dan berjalan menuju pintu restoran. Ibu Ratna dan Bapak Harsono mengikuti, meninggalkan Rudi yang berdiri sendirian di tengah tatapan tamu-tamu yang berbisik. Di luar, hujan masih turun, membasahi wajah Maya yang penuh air mata. Ibu Ratna memeluknya erat, menangis bersama, sementara Bapak Harsono berdiri di samping mereka, wajahnya keras tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak salah apa-apa, Mei," kata Ibu Ratna lembut. "Kami di sini, kamu nggak sendirian." Maya mengangguk, meski dadanya terasa hampa. "Terima kasih, Bu, Pak," bisiknya. Aku cuma mau pulang sekarang." Di mobil, keheningan kembali menyelimuti. Maya memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur di balik hujan. Gambar Rudi dan Lisa terus terbayang di matanya. Tawa mereka, sentuhan mereka, ciuman yang menghancurkan hatinya. Tapi di tengah sakit itu, ada sesuatu yang lain, kemarahan yang membara, tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan hidupnya. Saat mobil melaju menjauh dari hotel, Maya tahu malam ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir ceritanya. Rudi mungkin mengkhianatinya, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya runtuh. Dengan dukungan mertuanya, ia akan menghadapi apa yang ada di depan, dan ia akan melakukannya dengan kepala tegak. Hujan masih mengguyur Jakarta saat Maya sampai di rumah, tapi di dalam dadanya, badai yang jauh lebih hebat sedang berkecamuk. Rumah mewah yang dulu penuh tawa dan kenangan bahagia kini terasa seperti museum yang menyimpan reruntuhan mimpinya. Maya duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya lemas setelah konfrontasi di restoran hotel tadi malam. Gambar Rudi dan Lisa, tawa mereka, ciuman mereka, kebohongan yang terbongkar, terus berputar di kepalanya seperti film yang tak bisa dimatikan. Ibu Ratna dan Bapak Harsono duduk di sampingnya. Wajah mereka penuh kekhawatiran, tapi Maya hanya menatap kosong ke lantai, seolah dunia telah kehilangan warnanya. "Mei, minum dulu, nak," kata Ibu Ratna lembut, mendorong segelas air putih ke tangan Maya. "Kamu harus jaga diri, jangan sampai jatuh sakit." Maya mengangguk pelan, tapi tangannya gemetar saat mengambil gelas. "Terima kasih, Bu," bisiknya, suaranya serak setelah menangis berjam-jam. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang." Bapak Harsono menghela napas panjang, wajahnya masih keras karena kemarahan yang belum reda. "Kamu nggak salah apa-apa, Maya. Rudi yang bodoh, dia yang buang semua yang dia punya. Kami malu punya anak kayak dia." Suaranya penuh penyesalan, tapi juga tekad. "Kami di sini, apapun yang kamu putusin, kami dukung." Kata-kata itu menghangatkan hati Maya, meski hanya sedikit. Ia memandang mertuanya, orang-orang yang telah menjadi keluarganya selama 7 tahun, dan merasa bersyukur bahwa di tengah pengkhianatan Rudi, ia tidak benar-benar sendirian. Tapi di sisi lain, hatinya hancur. Pernikahan yang ia bangun dengan cinta, pengorbanan, dan harapan kini terasa seperti lelucon pahit. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup setelah ini? Pagi itu, Dita datang dengan wajah penuh simpati. Begitu melihat Maya, ia langsung memeluk sahabatnya erat, tak peduli gaunnya basah karena hujan. "Mei, aku nggak tahu harus bilang apa," katanya, suaranya penuh emosi. "Aku cuma mau bilang, kamu nggak pantas dapat ini. Rudi, dia nggak layak buat kamu." Maya tersenyum tipis, tapi air matanya kembali mengalir. "Aku juga nggak nyangka, Dit. Aku pikir aku kenal dia, aku pikir kami punya sesuatu yang kuat. Tapi ternyata, aku cuma hidup dalam kebohongan." Dita memegang tangan Maya, matanya penuh semangat. "Dengar, Mei. Dia yang rugi, bukan kamu. Kamu wanita hebat. Kamu punya keluarga yang sayang sama kamu, teman yang dukung kamu. Jangan biarin Rudi bikin kamu merasa nggak berharga." Kata-kata Dita seperti percikan api di tengah kegelapan. Maya tahu sahabatnya benar, tapi sakit di hatinya masih terlalu dalam. Ia menghabiskan hari itu dengan berbicara panjang bersama Dita, Ibu Ratna, dan Bapak Harsono, mencoba merangkai kembali pikirannya yang tercerai-berai. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Rudi, bukan Rudi yang dulu ia cintai, tapi Rudi yang memilih Lisa, yang membohonginya tanpa rasa bersalah. Malam itu,
Rudy pulang ke rumah. Maya mendengar suara mobilnya di garasi, dan jantungannya langsung berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi suaminya, orang yang kini terasa seperti musuh. Ibu Ratna dan Bapak Harsono masih ada di rumah, menolak pulang karena khawatir meninggalkan Maya sendirian. Ketika Rudy masuk, wajahnya pucat dan matanya merah, seolah ia belum tidur semalaman. "Mei, Ibu, Bapak," katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. Ia berlutut di depan Maya, tangannya mencoba meraih tangan istrinya. "Aku salah, Mei. Aku bodoh, aku nggak mikir. Aku minta maaf, aku janji aku bakal berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu." Maya menarik tangannya, menatap Rudy dengan mata dingin. "Berubah?" tanyanya, suaranya penuh ejekan pahit. "Kamu pikir kata maaf bisa hapus semua yang aku lihat tadi malam, Mas? Aku lihat kamu sama dia, aku tahu semua kebohonganmu. Kamu pikir aku akan percaya janjimu sekarang?" Rudy menunduk, air mata mengalir di wajahnya, tapi Maya tidak tersentuh. Ia sudah terlalu sering memaafkan, pulang larut, alasan yang tak masuk akal, sikap dingin Rudy. Tapi ini berbeda. Ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaannya. Ibu Ratna bangkit, wajahnya penuh kekecewaan. "Rudy, Ibu nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Maya nggak pantas kamu sakiti. Kalau kamu beneran menyesal, buktikan dengan perbuatan, bukan cuma kata-kata." Bapak Harsono menambahkan, suaranya keras, "Kamu pikir minta maaf cukup? Kamu hancurin hati Maya, hancurin kepercayaan kami. Kalau kamu laki-laki, terima akibatnya." Rudy memandang keluarganya, wajahnya penuh keputusasaan. "Aku tahu aku salah, Pak, Bu. Aku akan lakuin apa aja buat perbaiki ini. Mei, kasih aku kesempatan satu kali lagi, aku mohon." Maya bangkit dari sofa, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. "Aku udah kasih kamu terlalu banyak kesempatan, Mas," katanya, suaranya tegas meski air mata mengalir. "Setiap kali kamu pulang telat, setiap kali kamu bohong soal meeting, aku coba percaya. Tapi sekarang, aku nggak bisa. Aku nggak mau hidup sama orang yang nggak menghargai aku." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Rudy. Ia terdiam, tak mampu menjawab. Maya melanjutkan, "Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku nggak mau lanjut sama kamu, Mas. Aku pantas dapat yang lebih baik." Rudy memandangnya dengan mata penuh ketakutan. "Mei, jangan, kita bisa bicara, kita bisa." "Sudah, Rudy," potong Bapak Harsono. "Kamu dengar apa yang Maya bilang. Dia udah putusin, dan kamu nggak punya hak buat maksa dia." Ibu Ratna memeluk Maya, menangis bersama menantunya. "Kamu kuat, Mei. Kami dukung kamu, apapun yang kamu pilih." Malam itu, Rudy akhirnya pergi dari rumah setelah pertengkaran yang melelahkan. Maya duduk sendirian di kamar tidur, memandang foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia tahu keputusan untuk bercerai tidak akan mudah. Akan ada bisik-bisik dari tetangga, pertanyaan dari teman-teman, dan proses hukum yang panjang. Tapi di tengah ketakutan itu, ia merasa lega. Ia tidak lagi terjebak dalam kebohongan. Ia memilih dirinya sendiri. Dita, yang datang lagi keesokan harinya, membawa semangat baru. "Mei, aku bangga sama kamu," katanya sambil memeluk sahabatnya. "Kamu nggak cuma istri yang hebat, kamu juga wanita yang kuat." Rudy nggak tahu apa yang dia buang. Maya tersenyum, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. "Aku takut, Dit. Tapi aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang dia lagi. Aku mau mulai lagi, untuk aku sendiri." Dengan dukungan mertuanya dan Dita, Maya menghubungi pengacara keesokan harinya. Langkah ini adalah awal dari perjuangan baru, tapi ia tahu ia tidak sendirian. Rudy mungkin telah menghancurkan hatinya, tapi ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan masa depannya. 2 bulan setelah malam pengungkapan yang menghancurkan di restoran hotel, hidup Maya berubah menjadi medan perang baru, bukan lagi di hati, tapi di ruang sidang.
Pengadilan keluarga di Jakarta menjadi saksi bisu pertarungan yang sengit antara Maya dan Rudy, dua orang yang dulu bersumpah untuk bersama selamanya, kini saling berhadapan sebagai musuh. Maya duduk di kursi penggugat, mengenakan blazer biru tua yang rapi, wajahnya tegar meski matanya menyimpan bekas luka yang tak terlihat. Di sampingnya, pengacara handal yang direkomendasikan Dita, Bu Ratri, mempersiapkan dokumen-dokumen dengan penuh percaya diri. Di belakang mereka, Ibu Ratna dan Bapak Harsono hadir. Wajah mereka penuh dukungan tapi juga kesedihan melihat keluarga mereka tercerai-berai. Ruang sidang terasa dingin, bukan hanya karena AC, tapi juga karena tatapan tajam yang dilemparkan Rudy dari sisi tergugat. Ia duduk bersama pengacaranya, seorang pria tua dengan kacamata tebal yang tampak sibuk mencatat. Rudy sendiri terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya merah, dan jas mahalnya kini terlihat sedikit kusut. Maya memperhatikannya sekilas, tapi buru-buru mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin rasa kasihan mengaburkan tekadnya. Pria itu bukan lagi suaminya. Ia adalah orang yang mengkhianatinya, dan Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, memukul palu kecil untuk membuka sidang. Kami akan melanjutkan sidang gugatan cerai antara Maya Sari dan Rudy Hartono, katanya dengan suara jelas. Penggugat, silakan sampaikan tuntutan Anda. Bu Ratri bangkit, suaranya mantap. Yang mulia, klien kami, Ibu Maya Sari, mengajukan gugatan cerai karena adanya pengkhianatan dalam perkawinan. Terdapat bukti bahwa Bapak Rudy Hartono menjalin hubungan dengan pihak ketiga, yang telah menyebabkan kerugian emosional dan material bagi klien kami. Kami menuntut pembagian harta gonogini secara adil, termasuk rumah, kendaraan, dan aset lain yang diperoleh selama pernikahan, serta ganti rugi atas kerugian yang diderita klien kami. Mendengar itu, Rudy gelisah di kursinya. Pengacaranya bangkit, mencoba membela. Yang mulia, klien kami tidak membantah adanya kesalahan, tapi hubungan tersebut hanya sesaat dan tidak memengaruhi perkawinan secara signifikan. Kami meminta hakim mempertimbangkan rekonsiliasi dan pembagian harta yang proporsional, mengingat kontribusi klien kami sebagai pencari nafkah utama. Maya mengepalkan tangan di bawah meja, kemarahan membakar dadanya. Sesaat, gumamnya dalam hati. Pesan-pesan mesra Rudy dengan Lisa, makan malam romantis, dan pengkhianatan yang ia saksikan sendiri bukanlah sesaat. Itu adalah pengkhianatan yang direncanakan, yang menghancurkan kepercayaannya. Sidang berlangsung dengan sengit. Bu Ratri menghadirkan bukti-bukti yang telah Maya kumpulkan. Tangkapan layar pesan Rudy dengan Lisa, struk-struk restoran hotel, tiket parkir, dan bahkan laporan transaksi kartu kredit yang menunjukkan pembelian perhiasan dan barang mewah yang tidak pernah sampai ke tangan Maya. Setiap bukti seperti pukulan telak bagi Rudy, yang hanya bisa menunduk saat pengacaranya berusaha meminimalkan kerusakan. Tapi kejutan terbesar datang di pertengahan sidang. Bu Ratri memanggil saksi, seorang mantan rekan kerja Rudy yang bersedia bersaksi secara anonim melalui dokumen tertulis. Yang mulia, kami memiliki bukti tambahan bahwa Bapak Rudy Hartono telah mengalihkan sebagian besar aset bersama ke rekening pribadi yang tidak diketahui klien kami, kata Bu Ratri, menyerahkan laporan keuangan yang terperinci. Selain itu, terdapat transaksi besar untuk membiayai gaya hidup pihak ketiga, termasuk liburan dan pembelian barang mewah, yang mengurangi harta bersama secara signifikan. Ruang sidang gempar. Ibu Ratna menutup mulutnya, syok, sementara Bapak Harsono menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekecewaan. Maya sendiri merasa dadanya sesak. Ia tahu Rudy menghabiskan uang untuk Lisa, tapi tidak menyangka suaminya akan sejauh itu, menguras harta yang mereka bangun bersama untuk wanita lain. Rudy bangkit dari kursi, wajahnya panik. Itu nggak benar, serunya, suaranya nyaris putus asa. Aku cuma pinjam sementara, aku mau balikin. Maya, kamu harus percaya aku. Hakim memukul palu, meminta ketenangan. Bapak Rudy, duduk. Sidang ini bukan tempat untuk emosi. Kami akan memeriksa semua bukti. Maya menatap Rudy, tapi tidak ada lagi rasa sayang di matanya, hanya kebencian dan kekecewaan. Kamu nggak cuma hancurin hati aku, Mas, katanya pelan, cukup keras untuk didengar Rudy. Kamu hancurin masa depan kita, semua yang kita bangun. Dan untuk apa? Untuk perempuan yang gak peduli sama kamu?
Rudi terdiam, wajahnya pucat. Pengacaranya mencoba membela, tapi argumen mereka melemah di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Sidang ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi Maya tahu posisi Rudi semakin terpojok. Ia mungkin bisa berbohong pada dirinya sendiri, tapi tidak pada hukum. Setelah sidang, Maya keluar dari pengadilan dengan langkah yang lebih ringan, meski hatinya masih berat. Ibu Ratna memeluknya erat di luar ruang sidang. "Kamu hebat, Mei," katanya, air mata mengalir di pipinya. "Ibu bangga sama ketegaran kamu. Rudi, dia nggak pantas buat kamu." Bapak Harsono menepuk pundak Maya, suaranya penuh kebanggaan. "Kamu menantu yang kuat, Maya. Kami nggak akan biarin kamu hadapi ini sendirian. Apapun yang kamu butuhin, bilang sama kami." Dita, yang menunggu di mobil, berlari memeluk Maya begitu melihatnya. "Mei, aku dengar dari Bu Ratri, bukti kalian kuat banget," katanya dengan semangat. "Rudi nggak punya celah buat kabur sekarang. Kamu bakal menang, pasti." Maya tersenyum tipis, tapi ada kepedihan di matanya. "Menang di pengadilan mungkin, Dit. Tapi di hati, aku masih merasa kalah." Dita memegang tangan Maya erat. "Kamu nggak kalah, Mei. Kamu cuma kehilangan seseorang yang nggak layak buat kamu. Sekarang kamu lagi bangun hidup baru, dan aku tahu kamu bakal lebih bahagia." Malam itu, Maya duduk di kamarnya, memandang dokumen-dokumen pengadilan yang tersusun rapi di meja. Proses ini masih panjang, tapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dukungan mertuanya, Dita, dan Bu Ratri memberinya keberanian untuk melangkah maju. Rudi mungkin telah mengambil banyak darinya, kepercayaan, cinta, dan masa lalu yang indah, tapi ia tidak akan membiarkan suaminya mengambil masa depannya. Di luar, hujan akhirnya reda, dan bintang-bintang mulai muncul di langit Jakarta. Maya menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan ambil kembali hidupku. Dan kali ini, aku nggak akan biarkan siapapun menghancurkannya lagi." Langit Jakarta malam itu cerah, tapi bagi Rudi, dunia terasa gelap gulita. Apartemen kecil yang kini ia tempati, jauh dari kemewahan rumah yang dulu ia bagi dengan Maya, terasa seperti penjara. Dindingnya polos, furniturnya sederhana, dan keheningan di dalamnya hanya dipecah oleh suara televisi yang menyala tanpa suara. Rudi duduk di sofa usang, memandang botol bir di tangannya, wajahnya penuh penyesalan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. 2 bulan setelah sidang pengadilan yang menghancurkan segalanya, hidupnya berubah menjadi puing-puing. Harta, keluarga, reputasi, semuanya lenyap, dan yang tersisa hanyalah rasa pahit dari kesalahan yang ia buat sendiri. Sidang terakhir telah memutuskan, Maya mendapatkan sebagian besar harta Gonogini, termasuk rumah mewah dan beberapa aset lain yang mereka bangun bersama. Bukti pengalihan dana Rudi untuk Lisa dan gaya hidupnya yang sembrono, membuat hakim tidak memberinya banyak pilihan. Karirnya sebagai direktur juga runtuh, gosip tentang perselingkuhannya menyebar di kalangan kolega, dan perusahaan memilih memecatnya untuk menjaga reputasi. Kini, Rudi hanyalah pria biasa, tanpa jabatan, tanpa kekayaan, dan tanpa keluarga yang dulu menjadi kebanggaannya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta atau pekerjaan. Itu adalah kenyataan bahwa Lisa, wanita yang ia pikir mencintainya, menghilang begitu saja. Setelah sidang pertama, Rudi mencoba menghubungi Lisa, berharap wanita itu akan menjadi penyelamatnya di tengah badai. Tapi nomornya tidak aktif, pesan-pesannya tak pernah dibalas, dan ketika ia mendatangi apartemen Lisa, tetangga mengatakan wanita itu sudah pindah entah kemana. Lisa, yang dulu memujanya dengan kata-kata manis dan tawa renyah, ternyata hanya memanfaatkannya. Begitu Rudi kehilangan uang dan statusnya, Lisa pergi tanpa jejak, meninggalkan Rudi dengan hati yang semakin hancur. Malam itu, Rudi menatap ponselnya, menggulir foto-foto lama bersama Maya. Ada foto mereka di Bali, tersenyum di tepi pantai saat bulan madu. Ada foto Maya memasak di dapur, tertawa saat Rudi menggodanya. Ada foto mereka bersama Ibu Ratna dan Bapak Harsono, merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Setiap gambar seperti pisau yang menusuk dadanya. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya, suaranya serak.
Air mata mengalir di wajahnya, tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Rudy tahu ia harus mencoba memperbaiki kesalahannya, meski harapan itu terasa tipis. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mengemudikan mobil tuanya menuju rumah Maya, rumah yang kini resmi menjadi milik mantan istrinya. Jantungannya berdegup kencang saat ia berdiri di depan gerbang, memandang rumah yang dulu penuh kenangan mereka. Ia menekan bel, berharap Maya akan mendengarnya, meski ia tahu peluangnya kecil. Pintu terbuka, dan Maya muncul, mengenakan kaos sederhana tapi tetap terlihat anggun. Wajahnya tegar, tapi matanya penuh kewaspadaan saat melihat Rudy. "Ada apa, Mas?" tanyanya dingin, tidak mengundang Rudy masuk. Rudy menunduk, tangannya gemetar. "Mei, aku tahu aku nggak pantas ada di sini," katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah, Mei. Aku hancurin semua yang kita punya. Aku nggak minta kamu maafin aku, tapi aku mau kamu tahu, aku menyesal. Setiap hari, aku nyesel." Maya memandangnya, tapi tidak ada kehangatan di matanya. "Maafmu nggak bisa balikin apa yang udah kamu hancurkan, Mas," katanya, suaranya tegas meski ada sedikit getar. "Aku kasih kamu segalanya. Cinta, kepercayaan, waktu aku. Tapi kamu pilih dia, kamu pilih bohong. Sekarang kamu nyesel karena kamu kehilangan semuanya, bukan karena kamu sayang sama aku." Kata-kata itu seperti tamparan. Rudy ingin membantah, tapi ia tahu Maya benar. Penyesalannya memang datang terlambat. Ketika Lisa pergi, ketika keluarganya menolaknya, ketika hidupnya ambruk. "Aku tahu aku nggak layak minta apa-apa dari kamu, Mei," katanya, air mata mengalir di wajahnya. "Tapi aku cuma mau bilang, kamu wanita terbaik yang pernah aku kenal. Aku yang bodoh karena nggak menghargai kamu." Maya menghela napas, memandang Rudy dengan campuran kasihan dan kelelahan. "Aku nggak benci kamu, Mas," katanya pelan. "Tapi aku juga nggak bisa lupa apa yang kamu lakuin. Aku udah move on, aku lagi bangun hidup baru. Aku saranin kamu lakuin hal yang sama. Jangan datang lagi ke sini." Rudy ingin memohon, tapi kata-kata Maya begitu final, begitu tegas, hingga ia kehilangan keberanian. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik, langkahnya berat saat meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Maya menutup pintu, bersandar di dinding, dan menarik napas panjang. Ada sedikit rasa lega di hatinya, tapi juga kepedihan, bukan karena masih mencintai Rudy, tapi karena mengingat betapa ia pernah mempercayainya sepenuh hati. Di apartemennya, Rudy duduk sendirian lagi, memandang langit malam melalui jendela kecil. Ia mulai merenungi kesalahannya, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia ingat betapa Ibu Ratna menangis di restoran, betapa Bapak Harsono menatapnya dengan kekecewaan, betapa Maya berdiri tegar meski hatinya hancur. Ia ingat betapa Lisa memujanya saat ia punya uang, tapi meninggalkannya begitu ia jatuh. "Aku dapat apa yang pantas aku dapat," gumamnya, suaranya penuh kepahitan. Rudy mencoba menghubungi orang tua, tapi Ibu Ratna hanya menjawab singkat, "Kami butuh waktu, Rudy. Fokus perbaiki diri kamu dulu." Bapak Harsono bahkan tidak mengangkat telepon. Teman-temannya dari dunia bisnis juga menjauh, tak ingin terlibat dengan pria yang kini jadi bahan gosip. Rudy benar-benar sendirian, dan untuk pertama kalinya, ia memahami betapa besar kerusakan yang ia timbulkan. Di sisi lain, Maya melangkah maju. Ia mulai bekerja dengan komunitas amal, menemukan tujuan baru dalam membantu orang lain. Ibu Ratna dan Bapak Harsono sering mengunjunginya, membawa tawa dan kehangatan yang dulu hilang. Dita, seperti biasa, menjadi penyemangat, mengajak Maya ke kafe atau sekadar mengobrol hingga larut malam. Hidup Maya belum sempurna, tapi ia merasa bebas. Bebas dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari bayang-bayang Rudy. Rudy, di apartemennya yang sepi, memandang foto pernikahan yang ia simpan di laci. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Penyesalannya seperti lautan yang menenggelamkannya, tapi ia juga tahu, ini adalah hukuman yang ia pilih sendiri. "Maaf, Maya," bisiknya pada keheningan, tapi kata-kata itu hanya bergema di dinding kosong, tak pernah sampai ke wanita yang dulu ia cintai. Langit Jakarta pagi itu cerah,
Sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela apartemen kecil Rudy. Namun, bagi Rudy, cahaya itu tidak membawa harapan. Setiap hari terasa seperti pengulangan. Bangun, menatap dinding, mencoba mencari alasan untuk melangkah, lalu tenggelam kembali dalam penyesalan. Botol-botol bir yang berserakan di sudut ruangan menjadi saksi bisu betapa ia berjuang melawan kehampaan. Namun, pagi ini, sesuatu dalam dirinya bergerak. Mungkin karena kata-kata Maya yang masih bergema di kepalanya, "Jangan datang lagi ke sini. Perbaiki diri kamu." Untuk pertama kalinya, Rudy merasa ia harus mencoba. Bukan untuk Maya, bukan untuk orang tua, tapi untuk dirinya sendiri. Rudy bangkit dari sofa usangnya, mengambil ponsel, dan mengetik pesan untuk Dita, satu-satunya orang yang mungkin masih mau mendengarnya. "Dit, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi aku perlu bantuan. Aku mau coba bersihin hidupku. Bisa ketemu?" Ia ragu sejenak sebelum menekan tombol kirim. Takut pesannya akan diabaikan seperti pesan-pesan lain yang ia kirim ke orang-orang di masa lalu. Tapi, mengejutkannya, Dita membalas dalam hitungan menit, "Jam 3 sore, kafe kita. Jangan bikin aku nyesel kasih kamu kesempatan." Di sisi lain kota, Maya menjalani hari dengan ritme yang lebih ringan. Komunitas amal tempat ia bekerja memberinya tujuan baru. Ia membantu menyelenggarakan bazar untuk anak-anak yatim, mengatur donasi, dan mengajar kelas kecil tentang keterampilan dasar. Wajah-wajah anak-anak yang tersenyum saat menerima buku atau pakaian membuat hatinya hangat. Ibu Ratna, yang kini sering mampir, melihat perubahan pada putrinya. "Kamu kelihatan lebih bahagia, Mei," katanya suatu sore sambil menyeruput teh di teras rumah. Maya tersenyum tipis. "Aku nggak bilang aku udah sembuh total, Bu. Tapi aku belajar nerima apa yang udah terjadi." Sore itu, di kafe kita, Rudy duduk gelisah menunggu Dita. Ia memesan kopi hitam, sesuatu yang sederhana dibandingkan kebiasaannya dulu memesan minuman mahal hanya untuk pamer. Ketika Dita masuk, rambutnya dikuncir asal tapi auranya tetap penuh percaya diri. Rudy merasa seperti anak kecil yang sedang dihakimi. Dita duduk, memesan es teh, dan menatap Rudy dengan tatapan yang sulit dibaca. "Jadi, apa maumu, Ruth?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Rudy menunduk, mencoba merangkai kata-kata. "Aku tahu aku udah bikin banyak orang kecewa, termasuk kamu dan Maya. Aku nggak minta maaf biar orang kasihani aku. Aku mau coba benerin hidupku. Dit, aku nggak tahu caranya, tapi aku mau mulai. Kamu orang yang jujur, makanya aku minta ketemu." Dita menghela napas, memandang Rudy dengan campuran skeptis dan iba. "Kamu sadar nggak, Ruth, betapa susahnya Maya bangkit setelah apa yang kamu lakuin? Dia nangis berbulan-bulan, tapi dia nggak nyerah. Kalau kamu serius mau berubah, itu bagus, tapi jangan harap orang-orang bakal langsung percaya. Termasuk aku." Rudy mengangguk, menerima setiap kata Dita seperti pukulan yang pantas. "Aku tahu. Aku cuma minta saran, Dit, apa yang bisa aku lakuin buat mulai dari nol?" Dita diam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu. "Aku kenal seseorang di komunitas relawan. Mereka bantu orang-orang yang lagi susah, kayak mantan narapidana atau orang yang kehilangan arah. Aku kasih kontaknya, tapi sisanya terserah kamu. Kalau kamu cuma omong doang, aku nggak bakal buang waktu lagi." Ia mengirim nomor itu ke Rudy, lalu menatapnya tajam. "Dan Ruth, jangan coba-coba deketin Maya lagi. Dia udah cukup menderita." Rudy hanya mengangguk, menahan dorongan untuk bertanya tentang Maya. Setelah Dita pergi, ia menatap nomor di ponselnya, merasa seperti diberi seutas tali tipis untuk keluar dari jurang. Malam itu, ia menghubungi kontak yang diberikan Dita, seorang pria bernama Pak Budi yang mengelola komunitas bernama Jalan Baru. Pak Budi terdengar ramah tapi tegas, mengundang Rudy untuk datang ke pertemuan mingguan mereka. Hari-hari berikutnya, Rudy mulai menghadiri pertemuan Jalan Baru. Di sana, ia bertemu orang-orang dengan cerita yang tak kalah berat. Mantan pecandu, orang yang kehilangan keluarga, bahkan mereka yang pernah dipenjara. Untuk pertama kalinya, Rudy merasa tidak sendirian. Ia mendengarkan, berbagi secuil ceritanya, dan perlahan belajar bahwa perubahan dimulai dari hal kecil.
kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Pak Budi menugaskannya membantu di dapur komunitas, tugas sederhana yang ternyata membuat Rudi merasa berguna. Sementara itu, Maya menemukan keseimbangan baru. Ia mulai menulis jurnal, menuangkan perasaannya tentang kehilangan, pengkhianatan, dan harapan. Tulisannya mengalir begitu alami, hingga Dita, yang membaca beberapa halaman, menyarankan Maya menerbitkannya sebagai buku. "Kamu punya cerita yang bisa nyemangatin orang lain, Mei," kata Dita suatu malam di kafe favorit mereka. Maya ragu, tapi ide itu mulai mengakar di benaknya. Suatu hari, tanpa sengaja, Rudi dan Maya berada di acara yang sama, bazar amal di lapangan terbuka. Rudi, yang datang bersama tim Jalan Baru untuk membantu mendirikan tenda, melihat Maya dari kejauhan, sedang tertawa bersama anak-anak. Jantungannya berdegup kencang, tapi ia menahan diri untuk tidak mendekat. Ia hanya memandang, menyadari betapa Maya telah menemukan kedamaian yang ia sendiri masih cari. Maya tidak melihatnya, dan Rudi memilih berbalik, fokus pada tugasnya. Malam itu, di apartemennya, Rudi menulis surat yang tidak pernah ia kirim. "Maya, aku lihat kamu hari ini, dan aku tahu kamu bahagia. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Aku cuma mau bilang, terima kasih karena pernah jadi bagian dari hidupku. Aku belajar banyak dari kesalahanku, dan aku harap suatu hari aku bisa jadi manusia yang lebih baik, meski nggak akan pernah bisa balikin apa yang udah aku hancurkan." Ia menyimpan surat itu di laci, bersama foto pernikahan mereka, lalu menutupnya rapat. Di rumahnya, Maya duduk di teras, menatap bintang-bintang. Ia tidak tahu Rudi ada di bazar tadi, tapi entah kenapa, malam itu ia merasa lebih ringan. Mungkin karena ia akhirnya benar-benar melepaskan masa lalu, atau karena ia mulai percaya bahwa hidupnya, meski pernah hancur, kini punya makna baru. Dengan senyum kecil, ia mengambil jurnalnya dan mulai menulis lagi, menuangkan harapan untuk masa depan yang ia bangun sendiri. Rudi, di sisi lain, melangkah pelan menuju perubahan. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada cahaya di ujung penderitaannya. Cahaya yang ia harus kejar sendiri, tanpa mengharapkan pengampunan dari siapapun.